ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Semoga di siang hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi tujuan kita mengadakan pertemuan di siang hari ini adalah saudari kita Baik Suciati dalam rangka kegiatan beliau di calon guru penggerak. Jadi hari ini beliau akan mengimbaskan ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari CGP, di mana tema kita dalam pengimbasan hari ini yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA 1 Praia Barat. Pada beliau diserahkan. Budaya lebih spesifikasinya ya mengenai budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, terutama di sekolah kita SMA 1 Praia Barat. Lingkungan untuk kesempatan dan waktu agar kita lebih jelas lagi tentang tujuan dari beliau ini. Jadi mari kita simak bersama-sama. Saya persilakan kepada Ibu Baik Suciati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama terima kasih apresiasi yang sangat luar biasa untuk Ibu Bapak Guru yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir dan mensupport saya pada siang hari ini. Apa yang seperti dikatakan oleh Ibu Rahma tadi bahwa forum kita pada siang hari ini adalah forum wajib bagi saya sebagai calon guru penggerak untuk mengimbaskan atau
pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari urea ini ya, jadi Hajar Dewantara memaparkan bahwa sekolah ini adalah ladang, ya, sekolah ladang. Sedangkan bibit itu adalah siswa. Petani itu kita. Jadi bibit yang buruk ditanam di tanah yang buruk, jika dia dirawat dengan cinta, jika dia dirawat dengan hati yang tulus, dia dipupuk, hama-hamanya dibuang, jamur-jamurnya dibasmi, maka benih yang tidak baik tadi dengan unsur tanah yang juga tidak baik akan tumbuh menjadi bibit yang unggul. Itu kenapa? Karena perawatan dari si petani. Kita di sekolah itu memiliki siswa. Tidak semua siswa kita adalah bibit yang baik. Mungkin sebagian besar di sekolah kita siswa kita adalah bibit yang tidak baik. Nah, tugas kita sebagai guru seperti petani tadi, kita menuntun mereka, kita membimbing mereka agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebagai latar belakang dari kenapa budaya positif itu harus diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu budaya positif? Silakan. Ada yang bisa? Budaya positif budaya positif itu menurut saya itu adalah bagaimana kita menyebarkan hal-hal yang baik kepada siswa atau kepada teman atau kepada lingkungan kita. Apa itu hal yang baik? Banyak diantaranya kita menyebarkan salam, mungkin menghormati, tebar pesona, senyum, salam, sapa, dan seterusnya. Menurut saya itu saya. Terima kasih Bu Asyatun. Jadi Bu Asyatun memaparkan bahwa budaya positif itu adalah memberikan contoh ya, memberikan contoh yang baik pada siswa seperti meninggalkan salam. Bu Asyatun ini juga sedekah ya, sering melatih siswa. Jadi itu adalah satu budaya positif. Sering makan-makan sama siswa, makan-makan, sering berbagi, ujakan sama siswa. Nah, ini salah satu bentuk dari budaya positif. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan mau menambahkan? Ayo silakan aja kalian. Ya, tambahannya. Budaya positif ya, bagaimana? Jadi budaya positif ya sesuai dengan namanya ya, tentu bagaimana kita membuat karakter siswa itu ya dari sesuatu yang kurang baik, dari perilakunya, mungkin perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Membiasakan kebiasaan yang baik, contohnya mungkin di kelas membiasakan kebersihan, kerapian kelasnya, meja mungkin lurus, tempat duduknya teratur, mungkin itu ya harus dibudayakan, dibiasakan, begitu mungkin. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bu Erna. Jadi apa yang dipaparkan oleh Bu Asyatun, oleh Hajar Karya, oleh Bu Erna itu semua sudah mengenai ya tentang budaya positif. Jadi saya lagi tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan yang kedua, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif?
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Sari tadi, memang suara kita sudah lama ya melakukan positif ya. Dari depan, dari pagi, Ibu Sari sendiri bersama rekan guru yang lain di depan gerbang ya sudah menyambut anak-anak dengan 5S. Senyum, sapa, salam, hormat, ampun ya. Ya, salam, senyum, sapa, hormat, ampun. Dan masih banyak kebiasaan positif yang kita lakukan di sekolah, banyak yang secara populer juga terutama salah satu budaya positif. Next. Nah di sini di pembahasan ini, saya akan memaparkan ya tentang 5 inti besar dari budaya positif, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga resiprositi. Tapi sebelumnya kita explain dulu ya. Karena ini jam siang, jam pulang, jam makan, jam sebagainya ya. Kita explain dulu. Ada yang bisa membantu mau explain apa? Ya Mbak Syatun silakan. Boleh, Mbak Syatun silakan membantu explain. Terima kasih Mbak Syatun. kita ekspresi dengan teman-teman semua. Tangan, coba boleh berdiri semuanya dulu ya. Oke, kita mulai ya. Nanti saya contohkan dulu ya, begini contohnya. Tangan Bergerak kameranya enggak kan? Diam ya kan kameranya? Hah? Harus distabilkan langsung. Disiplin positif ini mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi perbuatan yang mereka kerjakan. Ketika mereka mengerjakan sesuatu, apa konsekuensi dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, dengan disiplin positif ini maka akan tumbuh kesadaran bahwa anak-anak itu melakukan kebaikan itu bukan karena reward, bukan karena hadiah, ya, bukan karena ancaman juga, bukan karena hukuman juga, tapi mereka melakukan itu karena tanggung jawab pada diri sendiri. Kesadaran sendiri. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Nah, disiplin positif ini nanti akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke, mohon maaf ya, pelakunya sibuk ini.
Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sangat luas sekali. Tapi Kementerian Pendidikan kita sudah merangkumnya ya dalam 6 profil pelajar Pancasila, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan modal. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, maka kita berharap akan lahir pelajar-pelajar dengan karakter seperti ini, yaitu karakter pelajar Pancasila. Untuk membentuk karakter pelajar Pancasila ini, maka kita harus memulai ya, dari lingkungan kita, lingkungan sekolah yang lebih luas. Tapi lingkungan lebih kecilnya lagi adalah lingkungan kelas, yaitu melalui keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Lalu pertama, kalau kesepakatan kelas? Sering ya. Jadi kita lihat apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebijakan yang disepakati, ya, disepakati bersama antara siswa dengan guru. Itu keyakinan. Kira-kira apa bedanya dengan kesepakatan? Keyakinan yang dipercaya itu baik, mungkin kalau kesepakatan sudah disetujui itu baik. Kalau ibu bapak guru selama ini bikin kesepakatan kelas itu, apakah itu berasal dari siswa atau ibu guru sendiri yang menawarkan? Dua-duanya dari siswa dan dari guru. Ditawarkan kemudian disepakati betul. Berarti dari guru. Oke, jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan ya, sudah guru di sekolah kita ini sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu yang kebajikan yang disepakati bersama antara guru dan murid. Nah, gimana langkah untuk keyakinan kelas? Ya, yang pertama langkah untuk keyakinan kelas adalah kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dari pertanyaan ini maka nanti akan muncul kan jawaban dari anak-anak. Setiap anak itu wajib memberikan jawaban atas apa yang mereka inginkan. Nah, dari jawaban-jawaban mereka itu nanti kita akan pilih ya, kita akan pilih yang mana akan kita jadikan sebagai kesepakatan keyakinan kelas. Jadi ketika itu berasal dari mereka, maka mereka akan merasa ini adalah milik saya, kemauan saya, bukan milik atau kemauan dari ibu bapak guru. Jadi dengan merasa memiliki maka kita berharap akan muncul rasa tanggung jawab. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah dikerjakan oleh salah satu kelas di sekolah kita. Ini keyakinan ini 100% dari mereka. Tidak ada satupun yang pernah dulu. Bisa diperjelas tulisannya? Ya, makin kecil ya. Atau bacakan saja kalau Ya, begitu. dibacakan ya. Ya. Bacakan salah satunya. Salah satunya kami sendiri ya. Tulisannya anak. Ya, ini anak yang buat kosannya aku ya. Jadi yang pertama, saling menghargai dan menghormati teman tanpa membedakan kelompok atau golongan yang lain. Yang kedua, keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Yang ketiga, membersihkan. Yang ketiga, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang kelima, menjaga kerapihan dan kebersihan tanpa merusak fasilitas kelas. Yang keenam, menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan dan aturan sekolah. Yang ketujuh, datang tepat waktu dan terakhir menjadi pendengar yang baik. Nah, apa yang mereka Bagus dari kerjanya, mau kesepakatan ini? saya Apa yang rapikan mereka biar nggak inginkan? bergerak ini sih. Jadi di sini Ini mau biar
biar stabil. Jadi di situ Tapi memori tidak kelas cukup. mereka ini kan Tapi adalah memori kelas tidak bola cukup. basket, kelas Bisa yang- dihapus paruh? Ya, Ini bisa dibalikin dulu kan? Bisa. Batal. Disiplin. Batal. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut ahli William Webster. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima itu kebebasan. Ya, jadi ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka di sini mulai muncul yang kita bilang nakal, yang sering kita bilang dia melanggar aturan, udah bikin kesepakatan keras kok dilanggar. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kemungkinan ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi pada diri siswa kita. Silahkan dilanjutkan. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Ada. Silahkan. Mengenai 5 kebutuhan tadi, seandainya Sudah. nggak apa-apa, mohon maaf teman-teman. Makasih. Saya tanya mengenai kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, seandainya kan lingkungan mereka itu bukan di sekolah saja, ada lingkungan rumahnya, tempat tinggal. Seandainya tidak terpenuhi di lingkungan rumahnya atau tempat tinggalnya, terus mereka apa nuntutnya atau imbasnya juga berimbas ke sekolah atau ke kelas itu, mungkin itu aja pertanyaan saya. Terus gimana caranya? Jadi pertanyaan dari Bu Erna, apakah Ikut pakai. anak-anak ini kan tumbuhnya tidak di sekolah saja, tapi mereka juga tumbuh di lingkungan rumah, di lingkungan pergaulan. Nah, apakah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi di luar itu berdampak pada Sekolah kelas. pergaulan dan karakter mereka di sekolah? Jawabannya adalah sangat tentu iya ya. Ya, Pak Salam mungkin dalam silahkan. Ya, kalau ditanya yang begitu ya, apa yang terjadi di anak-anak di keluarganya, di masyarakat, itu akan besar sekali dampaknya di sekolah. Nantinya kalau kita lihat anak-anak yang di sekolah kita ini, yang kita sebut sebagai anak yang nakal, itu biasanya memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis ya. Orang tuanya pisah, atau tinggal di kakek neneknya, atau berkeluarga baik, tapi di masyarakat pergaulan dengan teman-temannya itu sangat mempengaruhi sekali, dan itu dibawa-bawa ke sekolah. Dan itu di sini tugasnya kita sebagai guru untuk memperbaiki. Ya, saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Terima kasih Pak Salman. Jadi ya sudah lengkap jelas ya Bu Erna ya apa yang disampaikan oleh Pak Salman, bahwa apa yang kita dapatkan di sekolah ini tidak 100% itu mereka dapatkan di sekolah, tapi lebih banyak sebenarnya karakter mereka di sekolah ini dipengaruhi oleh lingkungan mereka, lingkungan rumah, lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanan, bahkan mungkin lingkungan yang global melalui gadget ya, itu bisa mengalami karakter mereka. Silakan. Nah, di sini kita kan guru. Tadi dikatakan guru itu apa? Guru itu adalah petani ya. Guru itu petani. Nah, di realitanya guru itu memiliki 5 fungsi kontrol. Yang pertama adalah dia sebagai penghukum. Yang kedua, dia sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, dia sebagai pemantau. Dan yang keempat, dia sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer. Ya. Tadi mungkin Pak Syahdur sudah menjelaskan bagaimana posisi seorang guru dan teman ya. Jadi ketika seseorang siswa kita tidak mengerjakan tugas, nah di sini Makanya kita seperti katakan tugas kan ada di sini. Berarti itu kita memposisikan diri sebagai teman. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana posisi guru ketika dia menjadi Samsung penghukum. lama. Sebagai penghukum. Silakan. Itu kita pakai nanti kalau udah butuh cadangan ini ambil. Lama? Silakan. Kamu ngomong ya, Pak.
gurunya lagi nulis, pulpennya dicabut. Kita kan duduk di depan kan? Dicoret. Oke. Nah, kita kan duduk. Nih misalnya si Ahmad nih, si Ahmad dari tadi melihat kamu tuh kamu temanmu. Nah, itu berarti sebagai pemantau. Gitu. Nah, pembuat rasa bersalah. Jadi kita ini sama ini, kamu itu ya, itu rasa bersalah. Nah, di sini yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa manajer? Yang mengatur tepatnya ya, yang menuntun. Jadi menurut Bapak Guru seharusnya kita posisikan diri kita di posisi yang mana? Teman dan manajer. Teman dan manajer. Bu Erna, teman dan manajer. Silakan. Semuanya. Harus diposisikan di semuanya. Kalau Ibu Siaton? Semuanya. Kalau bajakannya? Semuanya. Sebagai pemukul, sebagai pembuat rasa bersalah. Bermanfaat untuk orang lain. Nah, selama ini kita posisinya yang mana? Sebagai center teacher atau student teacher atau student center? Posisi kita yang mana? Apakah center teacher? Center teacher. Ya, jadi Guru sebagai pusat perhatian. guru sebagai pusat. Artis. Ya, guru sebagai pusat ya. Yang diinginkan oleh kurikulum kita adalah Student center. berpusat pada siswa. Jadi guru itu tidak bisa membentuk mereka. Guru hanya seperti di pembukaan yang pertama tadi. Guru itu memupuk kodrat alamnya itu sesuai dengan kodrat zaman. Maka dalam hal ini untuk mencapai itu kita harus posisikan diri sebagai manajer. Mari kita lihat gimana manajer itu. Untuk memposisikan diri sebagai manajer, memantau segala hal makanya kita lihat ya, seorang manajer itu akan menyelesaikan. Terima kasih Bu Mara dulu. Terima kasih ya. Manajer memantau juga ya. Ya, manajer memantau umum dan sebagainya itu manajer yang otoriter ya. Jadi seorang manajer itu akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Itu nanti dia akan menggunakan sebuah dengan cara segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Kamu dengar ini segitiga restitusi? Baru dengar ya? Segitiga apa? Segitiga sering. Masing-masingnya apa ya? Ya, segitiga sama kaki, segitiga perucuk. Cinta segitiga satu lagi. Cinta segitiga. Bahkan oke ya, kalau cinta itu bisa berempat. Poli banyak. banyak segi sudah. Tapi restitusi belum paham. Restitusi belum paham sih ya? Ini ada tentang belum paham restitusi? Oke, saya jelaskan apa itu restitusi. Dengarkan ya pembahasan tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya begini. Jadi restitusi itu kita memperbaiki kelakuan murid itu atas kesadaran mereka bahwa itu salah gitu. Dan mereka menemukan sendiri cara untuk memperbaikinya. Bukan kita yang memberikan mereka solusi, tapi mereka menemukan
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, next silakan. Oke, yang pertama ya, kita lihat dulu. Nih, misalnya si siapa ya? Yang sering bermasalah di sekolah. Amin. Siapa? Amin ke suara jatuh Taufik siapa? Oke, ya, Taufik. Si Taufik nih, Taufik sering apa Taufik itu? Saya berkelahi. Sering berkelahi, Sering terus nggak masuk kelas. sering nggak masuk kelas. Sama saya. Oke, dia sering males ya. Kadang yang pertama masuk, yang kedua, yang ketiga nggak masuk. Masuk. Nah intinya dia sering malas ya. Dia sering apa? Enggak apa, dia ada di sekolah, cuma tidak di kelas. Ya, dia cuma ketawa. Oh iya. Iya ya. Ada yang salah sebenarnya dia kadang duduk di Itu malah kita si Taufik itu nakal ya. Di rumah ya. Nakal ya. Kurang ajar. Anda kurang ajar. Nakal. Yang ada enggak? Yang ada. enggak sih apa sih namanya pokok gintin. Kadang dia tidak tawaf tapi kadang tidur di musola. Ada yang ada yang salah. Intinya ada ngobrol aja. Ini yang belajar ya. Dia lagi tawar, setelah tawar dia pergi berapa lama bermalam di Sekarang kita ambil Taufik nih. Terima kasih. Sekarang kita ambil Taufik nih ya. Kita akan melakukan langkah yang pertama dalam segitiga restitusi. Ambil Taufik. Nih. Taufik, kamu tahu nggak kenapa kamu panggil? Tapi namanya di sini. Oke. Kamu tahu nggak kenapa yang pertama panggil? Dia bilang misalnya si Ibu. Kita tanya Taufik, ya. Kamu tidak hadir. Nah, tanya Taufik ini sering nih dari laporan guru. Taufik sering nggak masuk dari laporan guru hati, dari laporan guru akun. Taufik itu tidak pernah masuk atau sering telat. Nah, Taufik ini kan sudah lega kan? Dia kan pasti lega kan? Pasti lega ketika kita panggil wali kelasnya manggil, pasti lega. Nah, ketika dalam posisi itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita katakan pada Taufik, Taufik, anakku yang soleh, apa yang kamu lakukan ini wajar. Kamu adalah generasi Z dan hidup di abad ke-21. Pelakuan ini bukan hanya kamu yang berbuat seperti ini, tapi banyak teman-temanmu juga yang melakukan hal ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita menerapkan artinya bahwa oh kita ada seperti saya. Tenang ketika dia menghadapi masalah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah yang kedua. Oke, kita langkah yang kedua. Mereka tidak kunci jadi anak sekolah. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakannya salah. Apa validasi? Sudah pernah saya panggil Taufik itu, jadi saya tanya kenapa kok sering tidak masuk. Ya. Nah ini kan sekarang cerita enggak tadi. Ibu ingin tahu anak kenapa kamu sering tidak masuk. Ibu ingin tahu kenapa kamu sering ditolak. Apa alasanmu melakukan hal tersebut. Nah tadi kan ada 5 kebutuhan kan. Nah mungkin dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhannya. Contohnya seperti kebutuhan rasa cinta. Ya, atau mungkin kebutuhan kesenangan. Dia tidak dapatkan di rumah, jadi dia lampiaskan di sekolah. Nanti misalnya Taufik bilang, ibu saya sering nggak keluar bu, kenapa? Karena malamnya saya main game misalnya. Jadi saya malamnya main game, begadang sampai jam 12. Karena tidur telat, akhirnya saya bangun juga telat. Itu yang menyebabkan saya tidak bisa hadir di jam 1, 2, dan 3. Ya, waktu bergabung lagi. Begadang sampai subuh, ya kan? Taufik kemarin karena ikut sama teman. Ya, karena ikut sama teman nggak punya kendaraan kan? Ikut sama temannya tuh ketemu masalahnya. Jadi ketika dia bilang gitu tuh, jangan kita kasih solusi. Tapi kita bilang, mas sekarang Taufik sudah tahu kan kalau itu salah. Nah ini kita harus bikin keyakinan kelas dulu. Kan keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu. Keyakinan kelas ada dia. Keyakinan kelas mana?
Saya bilang, oke, ketika kamu nanti akan melakukan restitusi ini, kamu tidak sendiri anak, tapi ibu akan pantau kamu, ibu akan bimbing kamu sampai kamu benar bisa seperti teman yang lain hadir tepat waktu. Bagaimana? Setuju? Silakan. Ini ada filmnya ya. Saya pernah mempraktikkan ini pada seorang siswa. Ini contohnya ya. Ada video alternatifnya mungkin. Ada banyak tapi saya tidak ada dulu ya. Enggak, maksudnya apa yang lain, maksudnya yang aslinya. Teorinya bagus. Anu sekarang mentelah ini patek sekali ini natan patek sekali ini kita patek sekali patek ini lanjut Dan ini restitusi segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di seorang siswa kita, dan dia memberikan review bahwa saya merasa restitusi saya merasa ketika saya punya masalah bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Saya harus tanggung jawab. Kenapa? Karena solusi itu saya ada yang kosong kalau isi menemukan diri. Jadi saya menemukan bukan atas suruhan, bukan atas solusi atau kehendak dari ibu guru, tapi ini adalah solusi yang bisa saya kerjakan sendiri. Itu review dari siswa kita ya. Ada juga salah satu siswa kita juga yang pernah saya coba untuk melakukan menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bapak Ibu Supriyanti. Saya tadi agak tertarik dengan 3 restitusi ya. Nah, yang paling dominan saya lihat itu sebagai manajer ya. Nah, mana yang terbaik dari 3 restitusi yang kita lakukan untuk menjadikan seorang siswa itu menjadi seperti yang kita inginkan bersama. Yang pertama, sebab pengalaman saya pribadi dari kelas itu ada anak itu bukan semuanya, ada pun anak yang sudah kita coba dengan segala cara itu agak sulit sekali berubah seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini apakah pembukuan itu perlu kita lakukan atau kita bisa tempuh cara yang lain seperti sebagai manajer saja begitu. Nah, mohon penjelasannya supaya saya akan lebih paham lagi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Halma pertanyaannya. Mana yang akan dipakai ya dari 3 restitusi ini? 3 restitusi ini merupakan satu kesatuan langkah, oke? Satu kesatuan langkah namanya segitiga restitusi. Jadi satu langkah yang pertama karena kita mensatukan kondisi anak tadi. Kalau dia itu bersalah, jadi kita satukan kondisi haknya bahwa kesalahan itu bukan hanya dia, tapi juga banyak temannya. Nah, baru kita masuk ke validasi kesalahan. Kamu lakukan ini salah. Kamu tahu nggak kamu lakukan ini salah? Pasti kamu punya alasan untuk melakukan itu. Tapi kan kadang anak kita nggak jujur, masalahnya di situ. Anak kita kadang nggak jujur tentang permasalahannya mereka. Kenapa mereka nggak jujur? Karena di awal kita tidak melakukan. Di awal kita tidak melakukan apa? Stabilitas identitas. Di awal mereka sudah takut kita panggil. Jadi ketika kita nanya mereka akan berbohong. Jadi ketika kita misalnya
tadi apa budaya positif itu atau apa tadi disiplin positif. Disiplin positif bukan kekerasan, bukan ancaman. Kita sebagai guru kadang hanya melihat ujung dari kelakuan anak. Jadi anak itu diibaratkan seperti apa? Seperti gunung es, bawahnya rumput-rumput banyak es, yang ada ujungnya saja. Ketika anak itu malas, ketika anak itu nakal, maka kita bilang, kok malas berakalnya. Kita tidak mendalami kelebihan apa yang mereka miliki. Nah, kita sudah menginjus mereka sebagai anak yang tidak bermanfaat. Di dalam hal ini memang kita betul-betul harus menjadikan diri kita sebagai seorang petani, sebagai seorang yang memupuk tanaman. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik. Bukan kalau penyakit. Iya. Hasilnya kita potong. Iya, bukan potong gitu kan. Jelek ini dipotong tapi dirawat, dipupuk, dihilangkan hama-nya sampai mereka menjadi manusia yang diinginkan. Yang diinginkan oleh Indonesia adalah non karakter. Ya, yang tadi itu satu. Apa yang satu? Apa yang dimensi profil kredit? Ya, silakan ini Bu Firman satu. Yang ketuhanan yang maha esa. Ya, berakhlak mulia, berketuhanan. Ketuhanan, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, inovatif, terus apa lagi ya? Mandiri. Mandiri. Nah, ya, itulah yang diinginkan. Caranya gimana? Dengan memahami kodrat mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Kadang Masalahnya. tiap anak juga tidak butuh kekerasan. Ya, silakan Bu Desi mungkin dalam menambahkan. Terkadang ketika kita ingin membina seorang anak, kalau istilah Jepang itu hitoniote shigai mas. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi cara penanganannya mungkin tergantung psikolognya juga, kita lihat juga mungkin. Tapi kebanyakan anak-anak itu tidak suka yang kekerasan. Kalau yang saya tahu seperti itu. Jadi perlu perlu tindakan dari hati lah untuk mengeluarkan kadang mereka juga mengeluarkan undang-undangnya untuk bisa mengubah seseorang itu tidak perlu tindakan yang keras. Itu aja. Terima kasih Sensei. Jadi ini Bu Bapak ya, kita kembali ke 5 kebutuhan kenapa masalah itu muncul. Mungkin dari 5 kebutuhan asal manusia itu ada yang tidak terpenuhi sehingga memunculkan karakter negatif. Dan kita hilangkan karakter negatifnya sebagai guru, kita membersihkan diri sebagai media dengan melakukan segitiga restitusi. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu ya, penghujung acara. Saya haturkan matur tampiasi, tangsiu, tampiasi untuk Bapak Guru yang sudah bersedia mendapatkan penjelasan dari materi yang didapatkan. Semua amal baik, semua kebaikan, semua waktu yang diluangkan hanya Allah yang memberikan balasan yang terbaik. Oke, amin. Kita mudah-mudahan kita bisa mengimbaskan ini ke anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang memahami anak-anak. Amin. Bisa menjadi guru seperti petani yang memupuk mereka ya, menuntun mereka, memahami mereka dengan kondisi mereka masing-masing sehingga kita bisa melepas mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab bermanfaat untuk orang lain. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah.
Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbullah, silahkan duduk nak. Hasbullah, Ya, Hasbullah tahu kenapa ibu memanggil Hasbullah? ya tahu Ibu. Kenapa nak? Karena tidak mengerjakan tugas Di pelajaran apa? di ekonomi sama MTK Ibu. Ekonomi sama matematika ya. Jadi betul sesuai dengan laporan dari Pak Badrun, guru matematikanya, dan laporan dari Pak Adi, guru ekonominya. Jadi beliau berdua bilang selama semester 1 ini Hasbullah tidak pernah mengerjakan tugas sekalipun ya. Nah alasannya sebut tidak mengerjakan tugas itu kenapa nak? Karena main game begadang sampai malam Ibu, sampai jam 2 malam. Terus jadinya lupa mengerjakan tugas. Dan ujung-ujungnya nggak ngerti juga penjelasan dari guru karena ngantuk dan juga malas mengerjakan tugas. Jadi karena begadang ya, sebuah begadang, jadi kelolosan tugasnya tidak dikerjakan, besoknya masuk sekolah ngantuk, penjelasan guru tidak dipahami ya. Nah sebuah apa yang sebuah lakukan ini bukan hanya sebuah ya yang tidak mengerjakan tugas, tapi banyak juga siswa lain tidak mengerjakan tugas, termasuk ibu juga pernah tidak mengerjakan tugas anaknya. Tapi tidak bisa kita biarkan terus, lama-lamanya kita tidak mengerjakan tugas. Dan Hasbullah tahu nggak kalau Pak Badrun sama Pak Adi itu merasa terganggu ya dengan apa yang Hasbullah lakukan? Tahu anak? Tahu ya. Nah kita kan sudah bikin kesepakatan kelas ya. Tindakan Hasbullah ini termasuk melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Menurut Hasbullah kesepakatan kelas mana yang Hasbullah langgar? Yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi kesepakatan bahwa kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, sekarang untuk kedepannya anak ya, biar semua tidak bermasalah di semua guru, maka kita harus memperbaiki diri. Ya anak ya, nah kira-kira apa yang bisa Hasbullah lakukan untuk memperbaiki kesalahan semua? Ya, tidak main game lagi dan tidak begadang lagi dan fokus buat belajar lagi dan memperhatikan penjelasan guru dan minta maaf pada Pak Badrun sama Pak Adi. Oke, jadi Hasbullah akan melakukan tindakan meminta maaf ke Pak Badrun dan Pak Adi ya. Hasbullah juga tidak akan begadang lagi. Jadi nanti di kelas kalau tidak ngantuk akan konsentrasi anaknya untuk mengerjakan, untuk memperhatikan penjelasan guru. Jadi kita memang harus melakukan perbaikan diri anaknya biar bisa menjadi manusia yang lebih berguna, menjadi manusia yang lebih baik. Anaknya nanti perbaikan-perbaikan yang akan Hasbullah lakukan itu akan ibu awasi ya, akan ibu dampingi terus Hasbullah nanti ya anak ya, biar Hasbullah bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa sejajar dengan teman-temannya yang lain ya anak ya. Jadi kita sepakat anak ya untuk melakukan perbaikan ya. Terima kasih nak ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tadi pas dipanggil sama Ibu Uci ke ruangan adalah saya tidak dihukum atau dihakimi sama Ibu, tapi saya dituntun untuk menjadi lebih baik dan diberikan solusi agar bisa cepat menyelesaikan tugas secara baik.